Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Stefani Putri Telani, kelas F Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengayaan materi birokrasi pendidikan dalam otonomi daerah. Yang pertama yaitu otonom pendidikan. Apa sih otonom pendidikan? Nah, pada dasarnya, otonom juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri. Pengertian otonom bersifat multidimensional, artinya otonom berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dan sektor kehidupan, antara lain kebutuhan individu atau berkeluarga dalam menentukan lokasi tempat kediaman, menentukan jenis makanan, mencari dan menentukan jodoh, menentukan bentuk dan lokasi tinggal, melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan yang lebih penting lagi otonom dalam menentukan bentuk, jenis dan jenjang pendidikan. Dan yang kedua yaitu mutu pendidikan. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstraintrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdiri sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria intrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya. Misalnya hasil tes pribadi belajar dengan mutu demikian. Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Materi yang ketiga yaitu komponen mutu pendidikan, terdiri dari satu, kesiapan dan motivasi siswa. Yang kedua, motivasi guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Yang ketiga yaitu kurikulum meliputi referensi isi dan operasional proses pembelajaran. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Yang kelima yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah. Materi terakhir yaitu desentralisasi otonom pendidikan dan kebijakan pemerintah untuk bidang pendidikan. Menurut Bray dan Fiske dalam Depdiknas, desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan ditunjukkan dengan komitmen pemerintah terhadap betapa pentingnya pendidikan, di mana pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.